Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Duli Asmara dan rekan saya. Dan saya Selgi Majita. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Sistem Informasi Pemasaran. Yang pertama, pengertian sistem informasi pemasaran. Sistem informasi pemasaran atau marketing information system adalah suatu sistem yang menyediakan informasi untuk penjualan, promosi penjualan, kegiatan-kegiatan pemasaran, kegiatan-kegiatan penelitian pasar, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan pemasaran. Sistem informasi ini merupakan gabungan dari keputusan yang berkaitan dengan produk, tempat promosi, dan harga produk. Yang kedua, menilai kebutuhan informasi. Sistem informasi pemasaran yang baik menyeimbangkan informasi yang diinginkan oleh manajer dengan apa yang sebenarnya mereka butuhkan dan apa yang layak untuk ditawarkan. Sistem informasi pemasaran harus mengamati lingkungan pemasaran agar dapat menyediakan bagi pengambil keputusan informasi yang harus mereka ketahui untuk mengambil keputusan penting dalam bidang pemasaran. Yang ketiga, mengembangkan informasi. Informasi yang dibutuhkan oleh manajer pemasaran dapat diperoleh dari catatan internal perusahaan, pengetahuan pemasaran, dan riset pemasaran. Sistem analisis informasi kemudian memproses informasi ini untuk membuatnya lebih bermanfaat bagi manajer. 2.4 Mendistribusikan informasi. Informasi pemasaran tidak mempunyai nilai sampai manajer menggunakannya untuk mengambil keputusan pemasaran yang lebih baik. Informasi dikumpulkan lewat pengetahuan pemasaran dan riset pemasaran harus didistribusikan kepada manajer pemasaran yang tepat, pada saat yang tepat. Perkembangan dalam teknologi informasi menyebabkan revolusi dalam distribusi informasi. Dengan kemajuan dalam komputer, perangkat lunak, dan telekomunikasi baru-baru ini, sebagian besar perusahaan melakukan desentralisasi sistem informasi pemasaran. 2.5 Komponen sistem informasi pemasaran. Sistem informasi pemasaran mempunyai komponen yang sama dengan sistem informasi secara umum, yaitu komponen-komponen input, model, output, basis data, teknologi, dan kontrol. Perbedaan komponen-komponen ini antar sistem-sistem informasi lainnya adalah konteks letak dari sistem informasinya. Misalnya, untuk sistem informasi pemasaran ini, maka komponen inputnya adalah input tentang data pemasaran dan outputnya adalah laporan-laporan berisi informasi pemasaran. A. Komponen input pemasaran. Sistem informasi akuntansi menyediakan catatan penjualan yang terinci, yang dapat menjadi dasar untuk pembuatan laporan. Digunakan untuk aplikasi pengolahan data. Data digunakan untuk menyediakan informasi dalam bentuk laporan khusus dan laporan periodik atau model matematika. Subsistem penelitian pemasaran atau riset pemasaran. Subsistem penelitian pemasaran merupakan sistem yang berhubungan dengan pengumpulan, pencatatan, dan analisis data pelanggan dan calon pelanggan dan calon pelanggan. Manajer pemasaran dapat menggunakan penelitian pemasaran untuk mengumpulkan segala jenis informasi, tetapi sebagian besar kegiatan ditujukan pada pelanggan dan calon pelanggan. 1. Data primer dan sekunder. 2. Subsistem intelijen pemasaran. 3. Komponen model pemasaran. 4. Komponen basis data pemasaran. 5. Komponen output pemasaran. 2.6 Evolusi konsep sistem informasi pemasaran. Pada tahun 1966, Profesor Philip Kotler dari Northwestern University menggunakan istilah pusat syaraf pemasaran atau marketing nerve center. Ia mengidentifikasi 3 jenis informasi pemasaran: intelijen pemasaran atau marketing intelijen, informasi yang mengalir ke perusahaan dari lingkungan, informasi pemasaran intern atau internal marketing information, informasi yang dikumpulkan dalam perusahaan, komunikasi pemasaran atau marketing communication, informasi yang mengalir keluar ke lingkungan. Bab 3. Kesimpulan dan saran. 3.1 Kesimpulan. Sistem informasi pemasaran mencakup subsistem input yang mengumpulkan data bagi database. 2 dari sistem ini menyediakan informasi mengenai elemen-elemen lingkungan yang terlibat dalam strategi kualitas.
Subsistem penelitian pemasaran atau marketing research subsystem. Subsistem ini mengumpulkan informasi mengenai keinginan dan kebutuhan pelanggan melalui teknik-teknik seperti mewawancara langsung, survei melalui telepon, dan observasi. Dengan melaksanakan penelitian pemasaran, perusahaan mengidentifikasi produk dan jasa yang dibutuhkan dan tingkat kualitasnya. Subsistem intelijen atau pemasaran marketing intelligence subsystem. Subsistem ini mengumpulkan informasi mengenai para pesaing perusahaan. Sebagian besar informasi ini dapat diperoleh dengan berlangganan database komersial. SIP adalah komponen kunci dari manajemen kualitas. SIP memungkinkan perusahaan bukan hanya menentukan produk dan jasa yang ditawarkan, tetapi juga menetapkan kualitas pada tingkat yang tepat. 3.2 saran. Bagi perusahaan yang telah memenuhi standar kelayakan untuk usaha, setidaknya dapat memberikan asumsi yang berbeda bagi pihak-pihak intern maupun ekstern dalam mengelola dan menyajikan informasi pemasaran yang akurat dan mampu dipertanggungjawabkan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.